Kalau lagi musim hujan gini, enaknya minum yang hangat-hangat nih. Siapa di sini yang suka minum minuman hangat? Nah, untuk menjaga agar minuman tetap hangat, biasanya kita akan menyimpan minuman tersebut di dalam termos kan? Pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya minuman kita tetap hangat saat disimpan dalam termos? Jadi, termos yang biasa kita pakai di rumah itu menerapkan salah satu prinsip fisika yang disebut termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Mari kita pelajari bersama. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Syahara. Kali ini kita akan mempelajari tentang termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang hubungan antara kalor dan usaha. Termodinamika itu sendiri berasal dari dua kata, yakni termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Dalam ilmu termodinamika, ada yang disebut dengan sistem, lingkungan, dan batasan sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang sedang diamati, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kemudian ada juga yang disebut dengan batasan sistem, yakni sesuatu yang membatasi antara sistem dan lingkungan. Untuk lebih memahaminya, kita ambil contoh termos tadi ya. Minuman hangat yang ada dalam termos merupakan sistem. Lalu, segala sesuatu di luar termos merupakan lingkungan. Terus, batasan sistemnya yang mana ya? Batasan sistemnya adalah termos yang mewadahi minuman tersebut. Nah, sistem sendiri terbagi menjadi 3 macam. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan energi dan materi keluar masuk dari sistem. Contohnya adalah sebuah panci yang sedang dipanaskan. Panas dari kompor berpindah ke panci menyebabkan air di dalamnya mendidih. Uap air yang terbentuk kemudian keluar dari panci bercampur dengan udara di sekitar. Jadi, baik energi panas maupun materi berupa uap air dapat masuk dan keluar dari sistem ini. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan pertukaran energi, tapi tidak dengan pertukaran materi sistem. Artinya, panas dan bentuk energi lainnya dapat keluar masuk dari sistem. Namun, materi atau benda tidak dapat masuk atau keluar dari sistem. Contohnya adalah botol air minum yang diisi oleh air panas lalu ditutup rapat. Air tidak dapat keluar dari botol, materi lain dari luar juga tidak bisa masuk ke dalam botol. Namun, energi panas dari air dalam botol dapat mengalir keluar ke lingkungannya, di mana panas terus mengalir sehingga sistem dan lingkungan mencapai keseimbangan termal. Inilah mengapa air panas dalam botol perlahan akan mendingin dan akhirnya berada dalam suhu ruang. Sistem terisolasi adalah suatu keadaan sistem di mana baik energi maupun materi sistem tidak dapat bertukar antara sistem dengan lingkungan. Artinya, materi dan energi panas dalam sistem akan tetap sama tanpa ada pertukaran dengan lingkungannya. Pada dasarnya, tidak ada sistem terisolasi yang ideal. Namun, contoh sistem terisolasi yang paling mendekati adalah termos. Termos dapat mengisolasi energi dan materi di dalamnya, di mana air panas akan tetap panas di dalam termos dan air dingin akan tetap dingin dalam waktu yang lama. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis sistem. Sekarang, mari kita bahas tentang hukum termodinamika. Kak Syahara punya dua kopi nih, kopi panas dan kopi dingin. Jika kedua kopi disatukan, apa ya yang akan terjadi? Yap, kopi panas akan mendingin sedikit dan kopi dingin akan menghangat sedikit. Kedua kopi akan memiliki suhu yang sama. Jadilah kopi hangat. Ini merupakan salah satu contoh hukum ke-0 termodinamika. Hukum 0 termodinamika berbunyi,
Jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Apa sih kesetimbangan termal itu? Kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama, atau tidak ada kalor yang mengalir. Jika benda A berada pada kesetimbangan termal dengan benda B, dan jika benda A tersebut memiliki kesetimbangan termal dengan benda C, maka benda B dan benda C juga berada pada kesetimbangan termal. Pernahkah teman-teman memasak air? Pasti pernah ya. Pada saat kita memasak air, tanpa disadari kita sudah mengamati hukum satu termodinamika. Pada saat memasak air yang berada di dalam teko yang kita amati disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang digunakan, suhu, dapur itu dikatakan sebagai lingkungan. Pada saat memasak air, artinya kita menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Beberapa saat kemudian, air menjadi matang. Menurut ilmu termodinamika, energi dalam air tersebut meningkat. Kalau diperhatikan, tutup teko juga bergerak. Dalam ilmu termodinamika dikatakan air melakukan usaha. Inilah yang disebut hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika menjelaskan prinsip kekekalan energi. Secara singkat diungkapkan bahwa dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Secara matematis, hukum satu termodinamika bisa ditulis ke dalam persamaan delta U sama dengan Q dikurangi W. Delta U merupakan perubahan energi dalam satuannya Joule. Q adalah kalor, satuannya Joule, dan W adalah usaha sistem, satuannya Joule. Dari persamaan tersebut, ada yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai aturan nilai positif dan negatif. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu, dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Q bertanda positif jika kalor diberikan ke sistem, dan bertanda negatif jika sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan usaha, dan bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu hukum dua termodinamika. Hukum dua termodinamika dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum dua termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum dua termodinamika tentang entropi. Hukum dua termodinamika tentang arah aliran kalor berbunyi, kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sedangkan hukum dua termodinamika tentang entropi berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari nol untuk proses irreversible, dan perubahan entropi sama dengan nol untuk proses reversible. Entropi itu maksudnya apa sih? Entropi adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda, maka benda akan semakin homogen, dan entropinya akan semakin besar. Secara alamiah, sistem akan selalu menuju homogen, sehingga entropi akan selalu semakin besar, atau perubahan entropi positif. Dalam termodinamika, ketika ada perbedaan suhu, sistem akan selalu menuju suhu yang homogen atau kesetimbangan termal. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari prinsip dan hukum termodinamika. Gimana? Teman-teman sudah paham kan? Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.